Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada teman-temanku bahasa subscriber mistis dan Islami yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak kenikmatan, kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat dan kenikmatan yang lain yang tidak bisa dihitung. Salat dan salam kita selalu menjunjung tinggi atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyar muslimin, bahasa subscriber mistis dan Islami yang dirahmati oleh Allah. Menghormati tamu. Islam merupakan agama yang sempurna karena selalu memberikan rahmat kepada umat manusia. Salah satu bukti rahmat tersebut yaitu perintah untuk memuliakan tetangga dan tamu, dan tanpa memandang agama dan golongannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yu'im jahu aman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'im joifah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Dari muttafaqun alaihi. Al-Iman Al-Qadri mengatakan, makna hadis tersebut adalah bahwa barang siapa yang berupaya untuk menjalankan syariat Islam, maka wajib bagi dia untuk memuliakan tetangga dan tamunya, serta berbuat baik kepada keduanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya, yaitu jisihnya. Para sahabat bertanya, apa jisih itu? Rasulullah menjawab, jisih adalah menjamu satu hari satu malam dengan
dengan jamuan yang lebih istimewa dibandingkan hari yang setelahnya. Sedangkan penjamuan itu adalah 3 hari, adapun selebihnya adalah sedekah. Dari keterangan ini sangat jelas bahwa Islam merupakan agama yang terdepan dan paling sempurna dalam memuliakan tamu. Memuliakan tamu merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber mistis dan Islami, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah yang mulia memberitakan kesempurnaan iman seseorang. Salah satu tanda kesempurnaannya iman seseorang bisa dilihat dari sikapnya kepada tamu. Makin iman seseorang bisa dilihat dari sikapnya kepada tamu, makin baik ia menyambut dan menjamu tamu, makin tinggi pula nilai keimanannya kepada Allah. Sebaliknya, manakala ia kurang perhatian atau meremehkan tamunya, itu pertanda kurang sempurna nilai keimanan kepada Allah. Memuliakan tamu juga telah dicontohkan oleh orang-orang saleh sejak zaman dahulu. Dalam surat Al-Quran disebutkan bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamunya. Ketika Allah memberitakan Nabi Ibrahim akan kelahiran seseorang anak Ishak, Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idda halu alaihi faqalu salama qala salam qawmum munkarun fa'ara ila ahlihi wajha'a bi'ijlin samin faqabahu ilaihim qala ala ta'kulun, yang artinya sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ada salam, Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui
keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak mau kamu makan?" Surat ayat ke 24-27. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa Islami dan Islami, salah satu tanda sempurnanya iman seseorang bisa dilihat dari sikapnya kepada tamu tentang menghormati tamu. Ada sebuah kisah menarik yang bisa kita ambil sebagai teladan dan pelajaran. Kisah ini terjadi kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Suatu hari datanglah Rasulullah kepada seorang musafir yang keadaannya sungguh memprihatinkan. Rasa lapar telah membuat tubuhnya terasa sangat lemah dan tidak berdaya. Ia mendatangi Rasulullah untuk meminta makan. Rasulullah lalu mengirimkan utusan kepada istri beliau, menanyakan adakah di antara mereka yang memiliki makanan. Ternyata jawaban mereka sama, tidak memiliki apa-apa selain air saja. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau menjamu orang ini? Salah seorang dari kalangan Ansor berkata, "Aku siap wahai Rasulullah." Orang Ansor ini segera menemui istrinya dengan wajah gembira lalu berpesan, "Muliakanlah tamu Rasul ini." Namun siapa sangka ternyata di rumahnya dulu tidak ada makanan. Kita tidak punya apa-apa selain makanan untuk anak-anak, sahut istrinya. Kalau begitu siapkan makanan, lalu matikan lampu dan tidurkanlah anak-anak, perintah sang suami. Ketika mereka hendak makan, sang istri menyiapkan makanan. Kemudian ia berdiri seakan-akan sedang memperbaiki lampu, sementara anak-anak ditidurkan terlebih dahulu. Tamu ini makan dalam keadaan lapar. Kedua suami istri duduk di hadapan tamu seakan-akan mereka berdua ikut makan juga. Tamu ini mengucapkan terima kasih atas jamuan yang telah mereka berikan. Kekuatannya telah pulih. Ia pamit dan segera meninggalkan rumah tersebut. Sementara seluruh anggota keluarga itu tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya sahabat dari kaum Ansor ini menemui Rasulullah, belum menyambutnya dengan senyum. Allah tertawa dan senang dengan apa yang kalian lakukan tadi malam.
pada tamu kalian. Tentang keluarga ini Allah memuji mereka dengan ayat waladina tabawwa'ud wal imana min qablihim yuhibuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka adalah muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka diberikan kepada mereka muhajirin, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah, para subscriber Mistis dan Islami, tentu saja sedemikian indah dan inspiratif kisah tentang penghormatan terhadap tamu oleh para nabi Allah dan orang-orang saleh zaman dulu. Kita selaku umat Islam, umat terbaik yang diciptakan oleh Allah, sudah selayaknya menunjukkan perilaku yang mulia terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Layani mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh keikhlasan, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demi manusia. Sebab jika demi manusia, maka hanya kekecewaan yang akan kita dapat. Tentang kewajiban menghormati tamu disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa 3 hari adalah kewajiban kita pada tamu yang bermalam di rumah kita. Jika tamu tersebut bermalam lebih dari 3 hari, maka masa setelah 3 hari itu dihitung sebagai sedekah kita terhadap tamu kita. Sedekah yang tentu saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Subhanallah. Demikianlah kisah dari menghormati tamu. Kurang lebih mohon maaf. Dan satu lagi, ini adalah dari muttafaqun alaihi, dan barang siapa beriman kepada
Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangga dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Demikianlah kisah dari Masjid Islami. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah yang diturunkan kepada saya. Pesan dari Masjid Islami sangat bagus, maka dari itu tolong subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Saya hanya manusia biasa dan ada kesalahan, mohon maaf, kesempurnaan yang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa dukung subscribe terus channel Masjid Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.